Sahabat Mata Bento, di masa pandemi ini dunia pertanian kembali menarik banyak orang untuk menggelutinya. Tetapi persoalannya, lahan pertanian semakin sempit karena sudah terjadi alih fungsi lahan di mana-mana. Sehingga untuk mendapatkan lahan pertanian juga sangat sulit. Tetapi bukan alasan bagi seorang petani kreatif untuk mendapatkan penghasilan yang besar hanya karena memiliki lahan yang sempit. Yatno Gondrong, seorang petugas PPSU di Jakarta Timur, sudah membuktikan bahwa hanya dengan lahan 400 meter di tengah perkotaan, ia bisa menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan. Nah, jenis pertanian apa yang dikerjakannya sehingga ia bisa memperoleh penghasilan yang demikian besar sebulan? Nanti kita akan datang ke tempatnya, kita akan lihat dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saksikan terus channel Mata Bento. Kebun anggur ini saya awalnya coba-coba ya Bang. Awal mulanya ini kebun sayur ya Bang. Kebun sayur ada sawi, kangkung, bayam, macam-macam lah di sini. Kebun anggur ini saya awalnya coba-coba ya Bang. Awal mulanya ini kebun sayur ya Bang. Kebun sayur ada sawi, kangkung, bayam, macam-macam lah di sini. Tapi ternyata berkebun sayur di lahan yang seluas cuma 400 meter lah Bang ya di sini. Apalagi tanahnya tidak bisa diolah secara langsung. Kita kalau bisa bertanam sayuran di sini, ya artinya banyak pengeluaran Bang. Jadi income itu artinya pendapatan itu lebih besar dari pendapatan tidak seimbang dengan pengeluaran, karena di sini semua di Jakarta media tanam beli, pupuk beli, sekam beli. Kalau kita pun hasil yang kita panen seperti kangkung dan bayam itu ya tidak menutup Bang, dari angka kayak pengeluaran itu nggak menutup. Makanya saya berpikir bagaimana caranya menanam yang pohon sekali tanam tapi dalam jangka panjang. Coba saya pelajari tentang anggur, ya lumayan lama saya belajar tentang anggur. Kita sowan ke senior, kita ambil ilmunya, kita coba beberapa jenis, ya alhamdulillah sampai sekarang ini begini jadinya. Terpikir anggur itu langsung anggur aja deh, atau ada sempat pikir apel gimana? Saya ya memang saya senang ya Bang, saya senang dengan anggur itu, karena anggur itu gimana ya, fleksibel aja gitu kan, unik aja gitu kan, yang artinya anggur itu kan selama ini kita tahu buahnya di supermarket kan gitu kan, di pinggir-pinggir jalan kan gitu. Tapi bagaimana sih pohon anggur impor sebenarnya kan gitu, kayaknya unik juga kalau misalkan berbuah di Indonesia. Nah makanya saya tertarik dengan itu. Jadi ini semua impor Ya. Jadi tanahnya ini tanah siapa? Kalau tanah ini tanah fasilitas umum ya Bang, tanah fasilitas umum yang mungkin masih di bawah naungan Perumnas ya. Perumnas ya. Saya berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Alhamdulillah mendapat respon, mendapat dukungan daripada tanah ini menjadi tanah yang terbengkalai, menjadi lahan tidur, kita manfaatkan. Bang, di luar sebagai petani atau Abang sebetulnya masyarakat sini sendiri ya? Saya petugas PPSU Bang. Kebetulan saya baru pulang, baru nebang pohon, tadi ada permintaan warga. Saya PPSU atau pasukan oranye di Kelurahan Malakasari. Jadi selepas saya kerja, ya mulai saya di sini fokus ke kebun. Nah, hasilnya ini berbagi dengan kelurahan atau untuk Enggak Bang. Jadi kalau untuk kelurahan sendiri itu di sini hanya menaungi ya, artinya memberikan izin pemanfaatan lahan ini. Bagaimana caranya atau hasil dari ini kita kembalikan lagi untuk perawatan dan kesinambungan kebun. Karena segala sesuatunya memang ini perlu pengeluaran yang ekstrim lah. Pembelanjaan bibit anggur, pembelian media tanam. Ya artinya di sini juga ada karyawan 2 orang di sini yang perlu kita pikirkan. jadi awal mulanya bibit anggur itu impor apa gimana? Bibit anggur pertama kali di kebun Imut Sinakal itu
karena saya tergabung di komunitas anggur ya Bang ya. Banyak di komunitas anggur itu sekarang sudah terbentuk di Facebook ya, baik di BBA belajar budidaya anggur, terus anggur Indonesia, banyak lah. Jadi kita soan lah ke tempat senior, kita cari ilmunya, mana aja yang artinya cocok ditanam di Indonesia. Kita belajar dari itu Bang. Mas, tadi disebutin pengunjung dibebaskan untuk mencicipi, itu maksudnya setelah mencicipi bayar atau gimana? Enggak Bang. Di sini kita melakukan edukasi, pembelajaran untuk anak-anak sekolah, terutama ya saya utamakan untuk generasi muda, mahasiswi di sini. Silakan datang tanya-tanya gitu kan. Kenapa sih kok bisa sampai saya gratiskan gitu? Ya, saya ini visi misi kita ke depan itu untuk mengenalkan tanaman-tanaman anggur impor ya dari berbagai negara yang tidak hanya mereka tuh hanya tahu buahnya aja Bang, tapi tidak tahu pohonnya seperti apa dan asalnya dari mana. Seberapa besar budidaya anggur di sini kemudian bisa dikembangkan secara ekonomis? Ya, menurut saya untuk anggur sekarang menjadi antusias yang sangat tinggi ya Bang. Pada awal masuk pandemi, 3 bulan awal masuk pandemi saya ya sudah pasrah, tidak ada pengunjung, tidak ada pembelian bibit. Tapi seiring berjalannya waktu, justru mungkin masyarakat atau orang-orang yang artinya selalu di rumah gitu kan, mencari kesibukan, entah menghias halamannya dengan tanaman. Ternyata anggur banyak penggemarnya Bang. Ternyata dengan banyaknya berita tentang anggur baik di YouTube maupun di media sosial, banyak respon dari masyarakat. Masuk ke sini bayar nggak? Kalau untuk masuk tidak, Keluarnya bayar? enggak. Kisaran berapa jual bibitnya Bang? Beda-beda ya? Bibit anggur itu harga bervariasi Bang, tergantung jenis dan asal negaranya. Gitu. Semakin buahnya unik, semakin buahnya istimewa menjadi produk-produk unggulan di negara asalnya itu, maka harganya pun berbeda. Harga di sini dari 125.000 sampai harga 1,5 juta ada. Gitu. Per bibit dengan tinggi bibit 30 sampai 40 cm. Ini kayaknya Mas Yata di belakangnya ada piagam-piagam sertifikat, dapat penghargaan banyak nih. Ya, saya kebetulan di bawah naungan DKPKP ya Bang ya. DKPKP artinya gini Bang, saya dibekali ilmu pembelajaran, kita diikut sertakan pelatihan cara meracik pupuk, cara perawatan, cara mengetahui bagaimana sih penanggulangan hama, bagaimana caranya mengelola manajemen bisnis. Itu saya diikut sertakan dalam berbagai pelatihan. Memang berkebun di Jakarta ini lumayan Pak ya, dalam hal mengelola media tanam, wadah-wadahnya. Kalau memang tidak didasari niat kayaknya menjadi apa ya, tanaman apa? Nyerah lah ya Bang. Gitu. Kang Yitna, awalnya untuk membangun ini buat apa sih idealnya? Apa semangatnya untuk apa? Sebenarnya gini Pak, saya kan pasukan oranye atau PPSU gini. Saya itu kan tugasnya artinya membenahi gitu lingkungan yang kotor gitu. Jadi saya berpikir, kenapa saya membenahi lingkungan sendiri kok tidak tersentuh? Itu aja sih Pak sebenarnya. Nah ini pengelolaan ini nggak kontrak, nggak apa sampai berapa tahun? Tidak Pak, tidak kontrak, Dibebaskan, ya. dibebaskan. Nggak ada kewajiban berbagi dengan itu karena penghasilannya kan lumayan tuh tadi. Misalnya bibit ada yang 1,5 juta apa. Iya Bang. Kalau untuk berbagi tidak mungkin, karena memang mungkin ini sudah dinyatakan menjadi ikon Jakarta Timur. Karena saya bagian dari instansi kelurahan juga, saya pasukan oranye. Jadi kalau toh memang di sini ada kegiatan kunjungan dari program-program PKK maupun dari DKPKP, instansi pemerintah, ya saya harus siap. Gitu aja. Jadi statusnya Mas Yitna ini PNS ya? Saya bukan Bukan juga? Bang. Saya PPSU pasukan oranye, ya artinya Lepas? kontrak lah. Itu zaman Ahok dulu ya, itu bukan? Iya. Yang Kemungkinan Ahok ya. Ya. Nah, Mas Yitno, Ya. kalau dilihat dari harga gitu berarti penghasilannya udah luar biasa dong ya dari kebun anggur ini. Ya, kita berharap seperti itu Bang. Kita berharap seperti itu. Tapi gini Bang, kebanyakan sih kita untuk para masyarakat ataupun yang ingin berniat
menanam anggur ini biasanya saya rekomendasikan untuk bibit-bibit yang terjangkau, Bang. Untuk bibit yang terjangkau, kecuali kalau kita dengan sesama komunitas, biasanya mereka cari-cari yang unik untuk koleksi. Itu. Kalau untuk saya sebarkan ke masyarakat yang mereka baru mau niat nanam anggur, biasanya saya rekomendasikan jenis-jenis yang memang harganya terjangkau. Kenal dulu lah ya. Iya. Kalau boleh tahu Mas Ibnu, kira-kira berapa omsetnya per bulan dari? Kalau omset tidak menentu ya Bang ya. Omset itu tidak menentu. Kalau untuk di Purata mungkin penghasilan per bulan itu 20 juta ada ya Bang. 20 juta. Di sini karyawan ada 4. Pengeluaran per bulan untuk operasional kebun lumayan bisa di atas 10. Karena kita untuk proses pembibitan itu batang-batang anggur lokal kita order dari Bali dalam jumlah lumayan besar, mungkin sekitar per bulan itu bisa sekitar 50 kilo, per kilonya bisa mencapai 65.000. Nah, itu tinggal dikalikan aja. Terus media tanam, sekam, pupuk yang harus kita beli. Oke, Mas Ibnu, ketika nanti sudah sukses ini taruhlah Ya. ini akan ada proses lagi. Siap. Sudah besar, semakin besar, bisa mandiri, punya tanah sendiri, terpikir nggak untuk itu? Saya terpikir Bang ke situ Bang. Saya terpikir ke situ karena alangkah baiknya kalau memang apa yang sudah kita temukan ini menanam anggur-anggur impor dari berbagai negara ini bisa kita kembangkan punya sendiri, yang artinya kita tidak terbebani dengan mesti nanti digusur atau gimana. Itu sudah terpikir Bang. Anak berapa? Saya anak 2 Bang. Alhamdulillah sudah lulus STM dan SMA. Karena kemarin mau kuliah sambil kerja, tapi karena musim pandemi kayak begini sudah 3 kali lamar kerja tapi dimakan lagi. Dalam hal kedua nanti di buku ditanya mau